Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari dimanapun berada, rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah, amin, amin, amin. Kembali lagi pada kesempatan hari yang baik ya. Hari ini saya mau baca-baca nih kutipan dari Wikipedia ya, sebagai sumber saya angkat. Kita menikmati, saya mau menikmati cerita atau catatan kisah sejarah ya, berdasarkan Wikipedia ini, insya Allah komplit. Era tahun di sini saya angkat Kerajaan Medang, dulu pernah saya bikin videonya ya teman. Jadi kita akan lanjut untuk Kerajaan Medang ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata, lafaz, kata, dan bahasa ya, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun teman. Kita mulai lanjut nih kisah Kerajaan Medang. Berdiri di Jawa Tengah abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur abad ke-10 yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Isyana teman. Dulu kita pernah ya bikin. Berdasarkan sejarah penduduk kerajaan ini, berdasarkan sejarahnya penduduk kerajaan ini sangat bergantung pada pertanian agraris, terutama pertanian padi, dan kemudian juga diuntungkan oleh perdagangan maritim teman. Menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologis ya, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup baik dan cukup makmur. Kerajaan mengembangkan masyarakat yang kompleks, memiliki budaya yang berkembang dengan baik ya teman, dan mencapai tingkat kemajuan teknologi dan peradaban yang halus pada eranya ya. Seni begitu sudah berkembang di situ. Pada periode antara akhir abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9 terlihat mekarnya seni dan arsitektur Jawa klasik, tercermin dari pertumbuhan pesat pembangunan candi. Jadi pada sekitar akhir abad ke-8 dan pertengahan 9 abad ya, abad ke-9 ini ya teman. Jadi mekarnya pembangunan candi ya, yang menghiasi lanskap kerajaan di Mataram. Mataram lama ya. Candi yang terkenal dibangun pada era Kerajaan Medang adalah Kalasan teman, Sewu, Borobudur, Prambanan ya. Kerajaan Medang dikenal sebagai negeri pembangun candi ya teman. Oke, ini dulu sampai di situ kita. Lanjut ya teman. Berdirinya Medang, prasasti Canggal dalam kurung 732 yang dimaksud Masehi ya, disimpan di Museum Nasional Indonesia teman. Catatan awal Kerajaan Medang adalah dalam prasasti Canggal di tahun 732 Masehi, ditemukan di dalam kompleks Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Barat Daya, Kabupaten Magelang teman. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa, menceritakan tentang pendirian Siwalingga atau lambang Siwa ya, di bukit di daerah Kunjara Kunja Desa atau Kunjara Kunja dalam kurung ya, yang terletak di pulau bernama Yawadwipa atau Jawa Dipa dalam kurung Jawa ya teman, yang diberkahi oleh tanah yang subur ya, sebagai sumber pertanian cocok tanam beras dan emas ya. Pembentukan lingga berada di bawah perintah Sanjaya. Prasasti ini menceritakan bahwa Yawadwipa atau Jawa dahulu diperintah oleh Raja Sana ya, yang bijaksana. Nah ini Raja Sana bijaksana teman, adil dalam tindakannya, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya ya. Setelah mangkatnya atau meninggal ya, Sana negara berkabung, jatuh dalam perpecahan. Pengganti Raja Sana yaitu putra saudara perempuannya Sanaha bernama Sanjaya. Dia menaklukkan daerah-daerah di sekitar kerajaannya dan pemerintahannya yang bijak memberkati tanahnya dengan kedamaian dan kemakmuran bagi semua rakyatnya. Ini era Sanjaya ya, masih sejahtera teman. Pada prasasti Taji dan prasasti Timbangan Wungkul ditemukan istilah Sanjaya Warsa, kalender Sanjaya ya, maksudnya kalender Sanjaya itu dinamakan Sanjaya Warsa. Disebutkan dalam prasasti tersebut bahwa tahun 1 Sanjaya sama dengan tahun 717 Masehi. Tidak diketahui dengan pasti apakah tahun 717 Masehi ini merupakan tahun kelahiran Sanjaya, rajanya ya, atau tahun berdirinya keratonnya begitu, kedatuan ya. Menurut prasasti Canggal, Sanjaya mendirikan kedatuan atau keraton baru di
tengah Pulau Jawa bagian selatan. Namun tampaknya itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya yang diperintah oleh San. Nah, ya tinggal melanjutkan lagi ya. Biasanya seperti itu. Kisah Sanna atau Sannaha dan Sanjaya juga dijelaskan dalam cerita Parahyangan, sebuah naskah dari periode kemudian yang disusun sekitar abad ke-16. Ada penulis ya yang menuliskan untuk dijadikan naskah. Cerita Parahyangan naskahnya. Ada kesamaan tokoh dengan prasasti Canggal, meskipun manuskrip itu tampaknya diromantisir dan tidak memberikan perincian tertentu tentang periode tahun ya. Namun, nama dan tema cerita yang hampir persis dengan prasasti Canggal tampaknya menegaskan bahwa manuskrip tersebut didasarkan atas peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Begitu ya teman. Lalu Kejayaan Medang, replika, temuan Wonoboyo, temuan artefak emas dan perak dipamerkan di Museum Prambanan. Temuan Wonoboyo asli disimpan di Museum Nasional Indonesia. Periode pemerintahan Rakai Panangkaran ya, ke Dyah Balitung, rentang antara waktu 760 Masehi sampai 910 Masehi yang berlangsung selama 150 tahun ya eranya, sebagai penanda puncak kejayaan dari peradaban Jawa kuno. Kerajaan Medang ini abad kejayaannya 150 tahun teman. Di periode inilah marak mekarnya seni dan arsitektur Jawa kuno, ketika sejumlah candi dan monumen megah didirikan membentang cakrawala, dataran Kedu dan dataran Kewu. Candi yang paling terkenal adalah Candi Sewu, Borobudur, dan Prambanan. Wangsa Selendra dikenal sebagai pembangun candi yang hebat. Oke, saudara-saudari mungkin banyak yang mengenal nama atau mungkin pernah berkunjung ke candi seperti Candi Borobudur, Prambanan ya. Jadi mungkin sudah banyak yang berwisata ke candi-candi ini. Oke. Negeri pembangun candi ya teman. Dari abad ke-7 hingga pertengahan ke-10 Kerajaan Medang terdapat perkembangannya peradaban yang megah, terutama seni arsitektur Jawa kuno berupa bangunan suci ya. Bangunan-bangunan yang membentang cakrawala, dataran Kedu dan dataran Kewu teman. Candi paling awal dibangun era Medang adalah Candi Gunung Wukir berdasarkan prasasti Canggal. Candi ini didirikan pada saat pemerintahan Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi atau 654 Saka. Prasasti Canggal memiliki banyak informasi terkait dengan awal berdirinya Medang, Kerajaan Medang ya. Berdasarkan prasasti tersebut, Candi Gunung Wukir mungkin memiliki nama asli Kunjarakunja. Hampir 50 tahun kemudian Candi Buddha tertua dibangun di wilayah ya dataran Kewu. Candi Kalasan terkait dengan prasasti Kalasan 778 Masehi dalam kurung ya. Dan Rakai Panangkaran. Sejak saat itu Kerajaan Medang kedapatan proyek pembangunan candi terbesar di dataran Kewu dan dataran Kedu ya. Seperti Candi Sari, Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Ngawen, Candi Mendut, Candi Pawon, dan puncaknya pada era Raja Samaratungga yang memprakarsai pembangunan Candi Borobudur. Nah ini mahakaryanya ya. Jadi monumental besar berbentuk seperti gunung yang diselingi dengan stupa dan selesai dibangun pada 825 Masehi teman. Oke. Arsitektur monumental lainnya yaitu Candi Prambanan, awalnya dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan 838 sampai 850 dan diperluas pembangunannya masa pemerintahan Rakai Kayuwangi 850 sampai 890. Kedyah Balitung eranya ya 899 sampai 911. Bangunan candi tersebut juga disebutkan dalam prasasti Siwagra Prambanan, merupakan kompleks candi Hindu yang didedikasikan untuk Trimurti, tiga dewi tertinggi tiga dewa ya tertinggi, Siwa, Brahma, Wisnu. Itu adalah candi Hindu terbesar yang pernah dibangun di Indonesia, bukti kemegahan arsitektur dan pencapaian budaya Medang. Oke ya, ini negeri pembangun candi atau era kerajaan Medang adalah era paling spektakuler, banyak membangun candi, dan setelahnya ya itu jarang ya teman. Jadi ini era kerajaan yang luar biasa menurut saya, dan berdasarkan catatan ini yang kita kutip dari Wikipedia. Oke, lain waktu kita sambung pada kesempatan yang berbeda. Semoga bermanfaat teman. Mohon maaf apabila ada salah kata, lafaz, dan bahasa, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Semoga bermanfaat, bisa diambil intisari menjadi referensi. Terima kasih.
Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.